STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ikhwatul karim rahimani wa rahimakumullah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh dan juga radio-radio yang lain yang bisa menjangkau siaran kajian yang mulia ini, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, keluangan waktu, nikmat yang begitu macam. Alhamdulillah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu semua masih kita rasakan sampai sekarang ini. Dan tentunya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Jalla Jalaluh memberikan suatu kemudahan dan kenikmatan kepada hambanya, maka di sana ada dua yang harus kita perhatikan dan yang harus kita renungkan. Apakah kemudahan ataupun apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tersebut berupa ujian bagi kita, ataukah berupa teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, ataukah berupa kenikmatan yang kita terima daripada rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Karena kadang-kadang kaum muslimin yang dirahmati Allah, ujiannya seorang hamba tersebut bukan hanya dari segi kemelaratan saja, tidak. Bukan saja dari kekurangan harta benda, kekurangan anggota keluarga dan segala macamnya. Tidak hanya sebatas seperti itu. Bisa jadi dimudahkannya urusan kita, bisa jadi dilancarnya, bertambahnya rezeki-rezeki kita. Kadang-kadang itu menjadi sebuah ujian bagi kita. Bisa jadi sebuah ujian bagi kita, istiza. Oleh sebab itu kaum muslimin rahmatul Allah, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita dapatkan saat ini, maka semuanya mari kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa yang kita terima itu berbuah kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah bagi kita berupa ujian, sakit, misalkan kekurangan harta benda, ya, kemelaratan dan segala macamnya, kita bersyukur kepada Allah. Maka itu akan menambahkan pundi-pundi amal soleh bagi kita. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan kita, melancarkan rezeki-rezeki kita, ya, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti, tambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya, sekaligus menambah pundi-pundi amal kebaikan kita lantaran kita bersyukur terhadap apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, ya, kita membahas tentang sebuah, ya, anjuran, perintah yang datang daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu pula sebuah contoh dan juga sebuah perintah
yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa anjuran ataupun perintah tersebut? Yaitu agar kita memperhatikan tetangga kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita berpikir bahwa ketika kita hidup di suatu tempat, ya, kita merasa bahwa itu merupakan suatu tempat di mana kita tidak membutuhkan orang lain ikut campur di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa ketika misalkan kita ingin mendirikan sebuah rumah, ya, kita merasa kita di situ akan hidup dengan keluarga kita saja, tanpa bergantungan dengan orang-orang di sekitar kita. Betapa banyak yang kita perhatikan sekarang ini, ketika orang-orang, ya, katakanlah tinggal di sebuah perumahan misalkan, banyak kita dapati bahwa antara satu rumah dengan rumah yang lainnya tidak saling kenal mengenal. Ya, tidak saling kenal dan mengenal. Ada bahkan yang ditanya, ketika ada orang bertanya, ada tahu rumahnya si fulan misalkan? Oh, nggak tahu saya Pak, belum pernah dengar. Padahal rumah yang ditanya adalah rumah di samping rumah dia. Nah, ini banyak terjadi. Karena kenapa kaum muslimin rahmatullah? Karena kita kurang memperhatikan bagaimana tetangga-tetangga kita. Jangankan memperhatikan bagaimana keadaan tetangga kita, bagaimana kehidupan tetangga kita dalam arti baik ya. Ya, bukan berarti kita misalkan julid terhadap tetangga, bukan. Dalam artian kita memperhatikan bagaimana keadaan tetangga kita, misalkan kehidupannya. Karena kenapa kaum muslimin rahmatullah? Seorang muslim memperhatikan tetangga tersebut karena dia yakin bahwa antara dia dan tetangga tersebut sama-sama memiliki hak. Kita memiliki hak terhadap tetangga yang harus kita tunaikan, begitu pula tetangga memiliki hak yang harus ditunaikan kepada kita. Ini maksudnya. Bukan berarti kita julid terhadap tetangga kita, tidak. Ya. Karena di sana ada hak-hak yang diatur di dalam Islam antara kita dengan tetangga kita. Nah, ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita betul-betul fahami. Ya. Karena ini memang sebuah peraturan, sebuah perintah yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 30-36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junub." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaknya kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan apapun. Wabil walidaini ihsana. Ya, hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wabidzil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat-kerabat kalian, saudara-saudara kalian. Wal yatama. Kemudian hendaknya kalian berbuat baik kepada orang-orang yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan juga berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang dekat dengan kalian. Ya. Lihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita berbuat baik kepada tetangga kita, agar kita memperhatikan bagaimana tetangga-tetangga kita. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Allah menyandingkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga, dengan sederet perintah-perintah yang lainnya, dan dimasukkan ke dalamnya agar kita berbuat baik terhadap tetangga kita. Ini menandakan bahwa perhatian kita terhadap tetangga, berbuat baik kita terhadap tetangga, ini merupakan satu hal yang penting yang harus kita perhatikan. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan bagaimana pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkannya dengan keimanan seseorang. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum. Tidaklah dikatakan seseorang di antara kalian tersebut beriman hatta yukrimu jarah, sampai dia memuliakan tetangganya. Artinya kaum muslimin rahmatullah, perkara terhadap tetangga ini memang merupakan suatu perkara yang harus kita perhatikan betul. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 4 hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ada 4 hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rumah yang luas, istri yang solehah, kendaraan yang nyaman. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Kita berusaha menjadi tetangga yang baik bagi dia, kemudian dia juga berusaha menjadi tetangga yang baik bagi kita. Ini yang mendatangkan kedamaian, kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita melihat bahwa ketika antara kita dan tetangga kita tidak terjalin suatu hal yang harmonis, kita merasa bahwa kehidupan kita tidak aman, tidak nyaman, ada yang kurang. Kadang-kadang kita pulang kerja, ya, kita dapati tetangga kita misalkan yang membuat pikiran kita nggak enak. Begitu pula sebaliknya. Kadang-kadang tetangga kita pulang kerja capek-capek melihat kita dengan tingkah kita dan segala macamnya, ya. Sehingga timbullah suatu suasana yang tidak nyaman antara tetangga dengan tetangga yang lain. Makanya benar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Di antara 4 yang mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan dalam kehidupan adalah tetangga yang baik. Ya, tetangga yang baik. Oleh sebab itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita menjadi tetangga yang baik bagi tetangga kita. Kita tunaikan hak-haknya mereka. Sehingga apa, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan kita sehari-hari kita merasa lebih tenang. Di samping itu yang lebih utama adalah kita menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa menjadikan tetangga kita adalah merupakan perhatian kita terhadap tetangga tersebut adalah suatu hal yang penting lagi, bahwa sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mazal Jibril yusini bil jari." Ya. Kata beliau bahwasanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu sering sekali mengingatkan kepadaku, berwasiat kepadaku, bil jar, tentang berbuat baik terhadap tetangga. Jadi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sering menasihati Rasulullah agar berbuat baik terhadap tetangga. Kemudian apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai-sampai saking seringnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memerintahkan ataupun mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai apa? Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewariskan sesamanya. Artinya satu tetangga mewariskan harta tetangga yang lain. Begitupun sebaliknya. Itulah saking pentingnya kita untuk berbuat baik terhadap tetangga. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita fahami lagi bahwa tetangga itu merupakan saudara terdekat kita ketika kita hidup berdampingan.
Gak mungkin jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika misalkan kita ditimpa musibah misalkan, ya, apakah itu sakit tengah malam ataukah terjadi musibah kebakaran dan seterusnya, gak mungkin ada saudara kandung kita yang jauh-jauh datang membantu kita duluan, gak mungkin. Mesti yang datang duluan adalah tetangga kita. Ini juga diantara hikmahnya kenapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita berbuat baik kepada tetangganya. Nah, kalau kita tidak berbuat baik kepada tetangga kita, ya, kita keseharian sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, tanpa mau mempedulikan tetangga kita, tanpa mau mengajak ngobrol tetangga kita misalkan, tidak ada tumbuh rasa keharmonisan antara tetangga dengan tetangga yang lainnya. Tiba-tiba terjadi sebuah musibah misalkan. Bisa kita bayangkan, ya, sangat sedikit ataupun berat bagi mereka untuk menolong kita ketika itu. Ataupun sebaliknya kita sulit untuk meminta bantuan kepada orang tersebut. Karena kita jarang komunikasi, karena kita jarang interaksi dengan tetangga kita. Nah, ini merupakan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita agar berbuat baik kepada tetangga kita. Sampai seperti dikabarkan oleh Rasul tadi, sampai-sampai saya mengira bahwa tetangga tersebut bisa mewariskan dengan sesama tetangga. Saking mereka akrabnya, berbuat baiknya terhadap tetangganya. Tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita bertetangga adalah bahwasanya kita saling menghormati. Kita saling menghormati antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Falyukrim jarahu. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan permasalahan tentang memuliakan tamu ini kaum muslimin dan rahmati Allah juga berkaitan tentang keimanan seperti hadis yang telah kita bacakan tadi. Dan di sana ada sebuah riwayat yang lainnya, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah riwayat dari Abi Shuraih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sampai 3 kali. Demi Allah, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah, tidaklah beriman. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya Rasulullah?" Siapa orang tersebut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yu'minu jarahu biwa'iqiyah." Siapa orang tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang tersebut adalah orang-orang yang tidak bisa membuat keamanan bagi tetangganya karena apa? Karena pengaruh keburukan-keburukannya, kejelekan-kejelekannya. Artinya tetangganya tersebut tidak bisa merasa aman daripada kejelekan-kejelekan yang ada pada dirinya. Ketika kita lewat, tetangga kita merasa takut. Nah, kalau ada yang seperti ini, kaum muslimin rahmatullah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidaklah beriman. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, kita harus jaga sikap kita. Kita harus jaga akhlak kita, tutur kata kita. Jangan sampai ya, kita bisa menyakiti hati tetangga-tetangga kita. Karena hal ini perkara-perkara yang berat. Perkara yang kaitannya dengan keimanan seseorang. Dalam riwayat yang lain juga, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, berkatakan, "Ya Rasulullah,
Inna fulanah tusallil lail. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang perempuan yang dimana dia rajin untuk menegakkan salat malam. Wa tasumun nahar, dan ketika siang harinya dia rajin untuk berpuasa. Wa fil lisaniha syai'un tu'zi jiraniha. Akan tetapi ya Rasulullah, lisan-lisannya tersebut terdapat sesuatu yang bisa menyakiti tetangga-tetangganya. Perhatikan, ada seorang sahabat mengadu kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, di sana ada seorang perempuan yang ibadahnya Masya Allah. Dia rajin sholat malam, dia rajin puasa pada siang harinya. Akan tetapi apa? Akan tetapi dia memiliki lisan-lisannya, ya, apabila dia berucap, berkata, itu bisa menyakiti tetangganya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Walaupun dia salat, ya. Walaupun dia berpuasa dan seterusnya, walaupun dia melakukan banyak sekali amal-amal ibadah yang lainnya, akan tetapi dia memiliki lisan yang bisa menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha. Sungguh tidak ada terdapat kebaikan pada orang tersebut. Kita ketahui ibadah salat sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau salat saja sudah bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, lalu ketika dia sudah rajin salat, tapi masih berbuat keji dan munkar, maka yang harus kita pertanyakan apa? Salatnya. Kalau dia masih berpuasa, kalau dia masih sering salat tahajud misalkan, tapi lisannya tidak bisa dia jaga, maka kita harus pertanyakan bagaimana ibadah-ibadahnya. Apakah ibadahnya tersebut ikhlas karena Allah? Apakah dia ibadahnya tersebut ya, hanya sekedar formalitas dan seterusnya? Karena setiap ibadah yang kita lakukan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu akan berdampak efeknya pada diri kita. Baik pada lahir kita, batin kita juga ngefek. Akhlak kita itu juga ikut ngefek. Maka kita bisa melihat, oh ternyata saya sholat seperti selama ini, tapi kok masih seperti ini ya? Kok masih berbuat seperti ini ya? Oh, berarti ada yang salah di sholat saya. Apakah itu tata caranya, atau apakah itu niatnya, dan seterusnya. Ini yang harus kita koreksi. Tapi ikhwan fillah rahimana wa rahimakumullah. Ya. Jadi ibadah yang banyak kita lakukan saja. Tetapi di samping itu kita memiliki lisan-lisan yang bisa menyakiti tetangga-tetangga kita, maka Rasulullah SAW mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada diri orang tersebut. Maka oleh sebab itu hati-hati terhadap tetangga. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah ya, tentang seseorang yang ingin menjual rumahnya. Ya. Kisah seseorang yang ingin menjual rumahnya dengan 100.000 dirham. Maka ketika itu ada seseorang pembeli yang sudah menawarkan diri untuk membeli rumah yang ditawarkan tersebut. Dan dia deal, dia terima dengan harga 100 dirham seperti yang ditawarkan oleh pembeli tersebut. Maka ketika uang tersebut diserahkan, ya, pembeli ini bertanya lagi, ini uang 100 dirham, 100.000 dirham untuk harga rumah saja. Lalu berapa harga yang engkau berikan untuk tetangga yang saya miliki ini? Seperti itu dia tawarkan. Subhanallah. Ya. Ketika calon pembeli ini mendengar dari apa yang diucapkan oleh penjual ini, dia kaget. Loh, kok ada orang yang ingin membeli rumah, memberikan harga dengan harga rumah, tetapi juga di sampingnya dia memberikan harga jasa bertetangga dengan orang-orang di samping rumahnya.
Ini kan aneh, nggak pernah terjadi. Dia tanya, loh kok seperti itu? Saya kan beli rumah, bukan beli harga tetangga rumah. Seperti itu. Maka apa kata pembeli ini? Kata penjual ini, kalau seperti itu, rumah ini tidak jadi saya jual kepadamu. Tidak jadi saya jual kepadamu. Kembalikan lagi uang saya, akan kita batalkan. Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, orang yang menjual rumah ini, ya, adalah seseorang yang memiliki tetangga yang begitu baik terhadap dirinya. Di kisah tersebut disebutkan bahwa orang tersebut adalah Sa'id ibn al-As. Sa'id ibn al-As. Sa'id ibn al-As ini kaum muslimin rahmatullah, pada masa Khalifah Uthman ibn Affan, beliau diangkat menjadi gubernur kota Kufah ketika itu. Gubernur wilayah Kufah. Dan ketika pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan, beliau ini Sa'id ibn al-As ini diangkat menjadi gubernur wilayah Madinah. Jadi tetangga yang dimaksud di sini adalah Sa'id ibn al-As. Makanya dia tidak tanggung-tanggung ketika dia menjualkan rumahnya dengan harga 100.000 dinar, kemudian dia menaruh lagi harga dengan harga bertetangga dengan Sa'id ibn al-As ini. Karena kenapa kaum muslimin rahmatullah? Karena dia sudah merasakan bagaimana ikramnya, ya, kemuliaan yang diberikan oleh Sa'id ibn al-As ini kepada dia. Sehingga kalau orang yang nggak tahu bagaimana kehidupan dia dengan tetangganya ini, dengan Sa'id ibn al-As ini, dia mengira heran, loh kok bisa saya membayar karena saya bertetangga dengan orang itu. Nah, kemudian dia jelaskan bahwa, ketahuilah, wahai pembeli, bahwasanya orang yang menjadi tetangga saya ini, yaitu Sa'id bin al-As ini, ya, katanya, wa idza waqa'tu su'ila anni. Apabila saya, ya, tidak ada, dia bertanya tentang saya. Maksudnya ketika dia nggak melihat saya, dia tanya sama tetangga yang lain, atau ditanya tentang sama keluarga saya, di mana si fulan, dan seperti itu. Artinya dia betul-betul memperhatikan bagaimana tetangganya, keadaan tetangganya. Terus juga dikatakan, kalau dia melihat saya, dia langsung menyapa saya. Kalau dia melihat saya, dia duluan yang menyapa saya. Dan ketika saya bepergian, dia yang bisa menjaga harta saya, rumah saya, dan seterusnya. Saya aman kalau saya meninggalkan rumah saya. Karena saya bertetangga dengan orang seperti ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya, kata beliau, kalau saya meminta bantuan, dia langsung memberikan bantuan tersebut. Dan apabila saya tidak meminta apa-apa, dia kadang-kadang menawarkan bantuan kepada saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Seperti ini bagaimana adab yang dinampakkan oleh Sa'id ibn As. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana Islam mengajarkan cara-cara kita bertetangga dengan yang baik. Dengan baik dan benar. Jangan sampai ketika kita bertetangga dengan orang lain, ada kemalingan misalkan, kita malah masa cuek. Ada ketimpaan musibah, misalkan sakit dan seterusnya, kita merasa cuek. Ya. Ini yang tidak diajarkan dari dalam agama Islam. Makanya orang tersebut menaruh harga bagaimana ketika kita bertetangga dengan orang yang soleh, dengan orang-orang yang benar memperhatikan hak-hak tetangganya. Nggak rela dia meninggalkan tetangganya tersebut. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan, bagaimana tetangga kita tersebut merasa nyaman dengan adanya kita. Sehingga ketika dia belajar juga, kita pun merasa hal yang sama. Kita merasa bahwa kita dijaga oleh tetangga kita, dia pun menjaga kita. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa agar kita tidak mengganggu tetangga kita.
Nah, ini banyak terjadi kaum muslimin rahmatullah. Ya. Kadang-kadang kita kurang perhatian terhadap keadaan saudara kita, tetangga kita. Terkait masalah mungkin yang banyak terjadi suara-suara bising ya, suara-suara bising. Mungkin kalau sekedar suara-suara anak kecil kita masih maklum. Karena anak kecil tidak bisa di-setel, nggak bisa misalkan dibenahi secara cepat gitu. Tapi yang harus jadi kita masalah adalah ketika misalkan ada suara-suara yang bising yang mengganggu tetangga-tetangga kita. Betapa banyak kita melihat ya, ada di antara tetangga kita yang ketika kita jam istirahat misalkan menghidupkan TV-nya besar-besaran, menghidupkan volume radionya, handphonenya. Ya. Dan ini sangat sedikit perhatian kita terhadap hal yang seperti ini. Kadang-kadang jemaah sekalian dirahmati Allah, ya, sebagian tetangga kita tidak memperhatikan hal-hal yang seperti ini, tanpa dia sadari dia jatuh ke dalam hal kezaliman terhadap tetangganya. Di samping dia tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dia juga telah menzalimi tetangganya. Ya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyakiti, mengganggu tetangga kita. Kita mesti melihat, kalau kita misalkan termasuk di dalamnya ketika kita ingin menyetel, katakanlah jangan musik, seperti murotal misalkan. Murotal bagus, bacaan Al-Quran bagus. Akan tetapi ketika tidak di waktunya, ini juga merupakan sebuah hal ataupun tindakan yang tidak dibenarkan. Di waktu siang misalkan, di waktu siang jamnya orang istirahat. Kita hidupkan Al-Quran, tapi dengan suara yang tinggi, yang besar, sehingga mengganggu orang istirahat. Atau di tengah malam dan seterusnya. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Dan ini sangat sedikit sekali kita dapatkan di daerah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan juga beriman terhadap hari akhirat, fala yu'dhi jarahu, maka hendaknya kalian jangan menyakiti tetangga kalian. Fala yu'dhi jarahu, jangan sekali-kali menyakiti tetangga kalian. Ingat, doanya orang zalim tersebut adalah mustajabah. Cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping akan merenggangkan hubungan kita dengan tetangga kita, kita juga bisa saja didoain dengan tidak baik oleh tetangga tersebut. Maka oleh sebab itu mari kita jaga adab-adab seperti ini. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man la yu'minu jarahu biwa'iqihi. Tidaklah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak memberikan rasa aman terhadap tetangganya karena perbuatannya. Kalau ada tetangga kita merasa tidak aman karena kita, maka itu tanda-tanda. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah. Makanya hati-hati terhadap tetangga kita. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian perkara yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita sering-sering memuliakan tetangga kita dengan membagi-bagi makanan. Membagi-bagi makanan. Apalagi sebentar lagi ini ya waktu misalkan kurban ataukah kalau di daerah kita ada yang namanya megang ya. Nah, itu merupakan satu tradisi kita masak daging, masak sop ya, ataupun apakah itu rendang dan seterusnya. Alangkah baiknya kita membagikan dengan tetangga-tetangga kita. Kadang ada di antara beberapa tetangga kita yang mungkin tidak Allah berikan kemudahan seperti apa yang ada pada diri kita. Kalaupun mereka sama seperti kita, nggak masalah juga kita memberikan kepada mereka. Atau kita menjalani apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar," kata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau memasak sesuatu yang berkuah," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "fakthiru ma'aha," maka hendaknya kamu memperbanyak kuahnya. "Fata'ahadu jiranak," kemudian engkau bagikan kepada tetangga-tetangga. Ini bagaimana tuntunan baginda Rasulullah SAW kepada
sahabatnya Abu Dzar. Dan ini juga yang harus kita ikuti. Kita masak misalkan sop atau apa, kita banyakkan kuahnya, kemudian bisa kita bagi-bagikan kepada tetangga kita. Jangan cuman kita misalkan masak sop, kita bagikan kuahnya saja, enggak. Tapi apa yang kita masak itu bisa kita bagikan lebih banyak karena kita memperbanyak kuahnya. Itu maksudnya. Ya. Kita masak daging, kita masak ayam, kita banyakin kuahnya, yang kita bagikan kuahnya saja. Enggak seperti ini. Ya. Jadi maksudnya kita banyakkan kuahnya biar kita bisa lebih banyak untuk berbagi. Ya. Walaupun ada isinya sedikit dan seterusnya. Artinya ada satu hal yang bisa mendekatkan diri kita dengan tetangga kita tersebut. Saling memberi, saling memberikan hadiah di antaranya. Dan ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahadu, tahabbu. Seringlah di antara kalian memberikan hadiah, ya, maka saya kalian akan sering mencintai, akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Sering kita memberikan makanan terhadap tetangga kita, ya, maka tetangga juga akan berbuat hal yang sama terhadap kita. Ini juga merupakan salah satu tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang seterusnya adalah yang harus kita lakukan adalah kita bersabar. As-sabru 'alal adza. Bersabar terhadap apa yang dilakukan ataupun terhadap gangguan tetangga kita. Ya. Kalau tadi kita menghindari agar tidak mengganggu saudara kita, agar tidak mengganggu tetangga-tetangga kita, lah kemudian kalau ada gangguan dari tetangga kita bagaimana? Kita bersabar. Anjuran untuk kita bersabar terhadap apa yang datang daripada saudara atau tetangga kita tadi. Seperti tadi misalkan ada tetangga kita yang menyetel musik keras-keras, ya kita sabar. Kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya hidayah misalkan. Ya. Ada misalkan tetangga yang berbuat tidak baik kepada kita, kita sabar. Ya. Sebuah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih tinggal di kota Mekah. Ketika itu masih tinggal di rumahnya Bunda Khadijah radhiyallahu taala. Ketika itu banyak di antara kaum kafir Quraisy yang menaruh kotoran-kotoran di pintunya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya. Jadi ada kotoran-kotoran semua ditaruh di depan pintunya rumah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala. Ya. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu, maka dia melihat banyak kotoran-kotoran sudah berkumpul di depan pintunya. Sehingga nggak bisa lewat. Kalau mau keluar mesti kena. Saking banyaknya seperti itu. Namun apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sebuah akhlak yang begitu bagus, yang ini yang harus kita contoh dan kita lakukan. Ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sampah-sampah dan kotoran-kotoran tadi, ya. Mengumpulkan tanpa istilahnya apa? Tanpa merepet, ya, tanpa merepet. Kalau kita kan bergumam, apa gitu seterusnya, merepet gitu. Tapi enggak, yang dilakukan oleh baginda Rasulullah adalah mengumpulkan sampah-sampah tadi, kotoran-kotoran tadi, kemudian satu kalimat yang keluar dari baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, beginilah cara kalian memperlakukan tetangga kalian. Syuf. Beginilah cara kalian memperlakukan tetangga kalian. Maka seketika itu, ketika mereka mendengar kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, maka ketika itu orang-orang yang melihat bagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan sampah-sampah dan kotoran tersebut, mereka merasa malu sendiri. Mereka merasa malu tersendiri atas apa yang sudah mereka lakukan. Sungguh indah apa yang telah dicontohkan datang daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Sabar. Kalau kita sudah kasih tahu sama tetangga kita, minta maaf, tolong dijaga suara musiknya, misalkan kalau ada yang hidupin musik, suara TV-nya misalkan, kalau ada yang hidupin TV dan seterusnya. Kita kasih tahu baik-baik. Kalaupun tidak mau dengar, ya sudah, kita biarin, kita sabar, ya, kita akan mendapatkan pahala sambil kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar diberikan hidayah, agar diberikan pemahaman, ya. Sehingga kita pun hidup enak.
oh ini ujian Allah bagi saya, agar saya lebih bersabar kepadanya. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sekali-kali kita membalas kejelekan orang dengan kejelekan yang sama pula enggak. Ya. Tidaklah seseorang muslim tersebut membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, disebutkan bahwa wa man kafaraka la yajuzu an ta'aqabahu bitakfirihi. Barang siapa yang menyebutkan ataupun mengkafirkan kamu, maka engkau enggak boleh mengkafirkan dia balik. Ya. Misalkan kita dijelekkan, dikatakan, kamu kafir. Maka enggak boleh kita langsung mengatakan, kamu juga kafir. Enggak. Boleh. Nah, ini juga merupakan salah satu aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidaklah mengkafirkan seseorang kecuali dia memang betul-betul datang dari sesuatu yang memang membuat dia kafir. Ya, tidaklah kita mengkafirkan seseorang kecuali memang dia nampak ataupun mendatangkan sesuatu yang membuat dia memang betul-betul kafir. Misalkan dia sudah jelas-jelas ya menyembah berhala misalkan, ataupun dia jelas-jelas berbuat kesyirikan misalkan, ya, seperti itu. Kan tapi kalau hanya orang mengatakan, oh kamu kafir dan seterusnya, lalu kita dengan emosi yang tadi kita membalas kata-kata tersebut, ini tidak dibenarkan. Sama halnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, kaman zana ba'dul muslim fala yajuzu lil muslim an yazna bi'ardihi. Ya, seperti seseorang misalkan berzina dengan salah seorang muslim, ya, ataupun salah seorang keluarganya, maka nggak boleh dia membalas dengan dia pun berzina dengan keluarga orang tersebut. Ini tidak dibenarkan. Akan tetapi apa? Dia membalasnya dengan kebaikan, apakah dia memaafkan ataupun dia menyerahkan dengan perkara waliyatul umur, perkara pemerintah misalkan dan seterusnya, penegak hukum. Ya. Begitu pula dengan perkara tetangga kita. Kalau ada tetangga kita yang menyakiti perasaan kita, ya, membuang sampah di depan rumah kita misalkan, jangan malah kita memerintahkan kepada anak kita tuh, ambil sampah buang lagi balik ke rumah dia. Ini nggak benar. Ya, ini nggak benar. Kita ajarkan malah anak-anak kita, oh, sudah bersabar. Ambil sampah tersebut kita kumpulkan, kita bakar, udah selesai. Kita kasih contoh yang baik terhadap anak kita, begitu pula kita kasih contoh kepada tetangga-tetangga kita. Ini yang dilakukan oleh para sahabat yang dicontohkan, diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah jemaah sekalian rahmatullah kalau kita bertetangga sesuai dengan aturan syariat. Maka oleh sebab itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan sekali-kali kita meremehkan perkara-perkara yang kecil ini. Perkara tetangga kita ini. Jangan sampai keimanan kita yang sudah kita bina dengan ibadah-ibadah kita. Kita puasa, ya, kita sholat, tahajud, dan seterusnya. Ternyata ada satu sisi yang membuat tetangga kita terusik. Ada satu sisi yang membuat tetangga kita tidak nyaman dari perbuatan-perbuatan kita. Maka oleh sebab itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mari menjadi tetangga yang baik. Mari menjadi contoh tetangga yang baik bagi diri kita, buat tetangga kita, sehingga kemudian pun dia menjadi yang baik bagi diri kita. Dengannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa hidup lebih damai, lebih tenang dan lebih nyaman di samping kita mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan ilmunya, kemudian bisa kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.